Kisah ini benar-benar menggemparkan. Seorang wanita bule yang kaya raya, cantik, dan cerdas, justru membuat keputusan yang mengejutkan dunia. Rela tinggal di gubuk reot bersama seorang pemulung tua dan bahkan hamil oleh lelaki tersebut. Apa alasan dibalik kisah cinta tak masuk akal ini? Mari kita ungkap semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi semuanya. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah tak biasa akan menyentuh hati dan membuka mata kita akan keajaiban hidup. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Namanya Amanda, seorang wanita bule asal Prancis yang telah lama tinggal di Indonesia untuk urusan bisnis. Perusahaannya sukses besar di bidang pariwisata dan kuliner. Tapi siapa sangka, di balik segala kemewahan hidupnya, Amanda merasa kosong dan kehilangan arah. Setiap malam aku menangis di kamar hotel bintang 5. Hatiku seperti tak punya tujuan hidup, ucap Amanda saat diwawancarai oleh salah satu media asing. Suatu hari, Amanda memutuskan untuk berjalan kaki di daerah kumuh Jakarta hanya untuk melihat kehidupan nyata. Ia merasa perlu merasakan sesuatu yang benar-benar nyata, bukan kehidupan palsu penuh kemewahan. Saat itu, ia bertemu seorang lelaki tua berpakaian lusuh, membawa gerobak penuh sampah. Lelaki itu tersenyum padanya meski tak memiliki apa-apa. Namanya Pak Dul, seorang pemulung yang tinggal di gubuk reot di pinggir rel kereta api. Amanda merasa aneh. Lelaki tua ini begitu sederhana, tapi senyumnya tulus. Beda dari para pengusaha yang sering ia temui. Ia pun iseng mengajaknya berbicara. "Pak, kenapa Bapak masih bisa tersenyum seperti itu?" tanya Amanda dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Pak Dul menjawab sambil tertawa kecil, "Karena saya masih bisa hidup, Nak. Itu saja sudah cukup buat saya bahagia." Sejak hari itu, Amanda sering datang ke tempat Pak Dul. Mereka berbicara berjam-jam tentang kehidupan, Tuhan, dan arti kebahagiaan. Ia mulai merasa damai bersama Pak Dul, meski hanya duduk di gubuk reot beralas tikar robek. Pak Dul pun mengajarkan Amanda tentang kesederhanaan, tentang syukur, dan tentang sabar. Kaya itu bukan soal uang, Neng, tapi hati yang lapang, tidak mengeluh walau hanya makan nasi garam. Lama-lama, perasaan Amanda berubah. Ia jatuh cinta pada Pak Dul. Bukan cinta karena fisik atau harta, tapi karena jiwa. Amanda merasa lelaki tua ini memberikan sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Ketulusan sejati. Keluarga dan teman-temannya menentang habis-habisan. "Kamu gila, Amanda. Dia hanya pemulung," bentak salah satu sahabatnya. Tapi Amanda hanya tersenyum. "Aku lebih bahagia bersamanya daripada duduk sendirian di ruang rapat." Akhirnya, Amanda mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan kemewahan, menyerahkan bisnisnya pada orang kepercayaannya, dan pindah ke gubuk Pak Dul. Dunia heboh. Media pun ramai memberitakan kisah cinta yang tak masuk akal ini. Di malam hari, Amanda tidur di tikar, mendengar suara kereta lalu lalang. Tapi ia justru bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam hidup. "Aku merasa akhirnya pulang," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bulan demi bulan berlalu. Amanda mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Ia belajar memasak nasi dengan tungku, mencuci dengan tangan, dan bahkan membantu Pak Dul memulung. Mereka tertawa dan menangis bersama. Lalu kabar mengejutkan datang, Amanda hamil. Seisi kampung gempar. Seorang wanita bule, mantan miliarder, kini mengandung anak dari pemulung tua. Pak Dul awalnya menangis. "Saya ini siapa, Neng? Saya hanya orang miskin. Saya takut kamu menderita." Tapi Amanda menggenggam tangannya dan berkata, "Bapak telah membuatku kaya, bukan di dompet, tapi di hati." Kini Amanda dan Pak Dul hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Masyarakat sekitar pun berubah. Mereka mulai melihat Pak Dul bukan lagi sebagai pemulung, tapi sebagai sosok luar biasa yang bisa menyentuh hati seorang wanita sekelas Amanda. Bayi mereka lahir dengan selamat. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Rahmat. "Karena kehadiran dia adalah rahmat dari Tuhan untuk kami berdua," kata Amanda sambil mencium kening bayinya. Kisah Amanda dan Pak Dul menjadi inspirasi.
Banyak orang mulai mempertanyakan kembali makna kebahagiaan yang sebenarnya. Tidak semua tentang harta dan status. Kadang justru ada pada tikar robek di gubuk reot. Dalam salah satu wawancara, Amanda berkata, "Aku memilih jalan yang aneh bagi dunia, tapi justru jalan ini membuatku hidup kembali. Pak Dul adalah cermin jiwa yang telah menyelamatkanku." Sahabat inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal rupa, usia, ataupun harta. Kadang Tuhan menyembunyikan mutiara di tempat yang paling tak disangka. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi, di balik penampilan yang sederhana, ada jiwa yang mulia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.